Jumpa lagi bareng aku, Mas Ayu, teman jelajah sejarah kalian. Sekarang aku lagi ada di Intro Living Museum Budaya Kota Gede, Yogyakarta. Ada yang pernah kesini? Museum yang mengenalkan sejarah, adat, dan budaya Kota Gede yang indah. Yang menarik dari bangunan ini adalah perpaduan dari kemegahan, keunikan, dan nilai arsitekturnya yang tinggi. Lalu, siapakah tokoh penting di balik bangunan yang indah ini? Ya, bangunan ini dibuat oleh Wong Kalang. Siapakah Wong Kalang itu? Yuk, simak videoku sampai akhir ya. Siapa sebenarnya Wong Kalang? Wong Kalang adalah subsuku Jawa yang dikenal lewat keahliannya dalam seni bangunan dan arsitektur. Di Yogyakarta, khususnya Kota Gede, banyak bangunan bersejarah yang berdiri megah berkat tangan terampil Wong Kalang. Awalnya mereka hidup nomaden di hutan, bahkan terasing dari masyarakat umum. Namun, dari situlah tumbuh kemampuan bertahan hidup dan kreativitas dalam membangun. Mulai dari hunian hingga ukiran kayu penuh nilai estetika. Kisah Wong Kalang berubah ketika Sultan Agung dari Mataram mendengar keahlian mereka dan mulai melibatkan Wong Kalang dalam pembangunan Keraton Pleret. Sejak saat itulah status sosial mereka naik, dan dengan kemampuan ekonomi yang lebih baik, mereka mampu membangun rumah yang lebih menonjol dibanding warga sekitar. Namun, sayangnya hal ini juga memicu kecemburuan sosial. Muncullah stigma dan gosip-gosip aneh mengenai Wong Kalang. Bahkan, ada yang menyebut mereka manusia berekor. Keunikan budaya seperti upacara obong, boneka puspa, dan tradisi menikah antar sesama Kalang makin memperkuat kesan bahwa mereka berbeda. Padahal, Wong Kalang adalah masyarakat biasa dengan kemampuan yang luar biasa dalam membangun peradaban. Nah, teman-teman, inilah salah satu jejak nyata peninggalan Wong Kalang. Dulu, sebelum menjadi museum dengan berkonsepkan intro living, bangunan ini adalah rumah pribadi milik Ibu Hajah Nuriyah. Kelihatan menarik bukan? Yuk ikutin aku. Oke teman-teman, sekarang kita berada di area pendopo. Pendopo yaitu bagian paling depan dari bangunan utama. Kalau umumnya pendopo itu berbentuk ruang terbuka tanpa sekat, berbeda dengan Omah Kalang. Pendopo ini dibangun dengan cukup tertutup. Salah satu hal unik dari bangunan ini adalah Wong Kalang yang menggabungkan unsur arsitektur bangunan dari beberapa negara, seperti Eropa, Cina, Timur Tengah, dan Jawa. Ciri khas arsitektur Eropanya, kalau kalian ngeh ya, di pintu dan juga di ventilasi udara itu kan ada kaca patrinya ya, kaca patri warna-warni, terus ada polanya gitu kan. Nah itu tuh ciri khas arsitektur Eropa. Nah kalau jendela di situ, jendela di sana itu yang ada tengahnya itu ada pola floranya, itu gaya khas arsitektur Cina. Terus kalau kalian ngeh, tadi di bagian depan sana ya teman-teman ya, di bagian depan sana ada atap berbentuk kubah seperti kubah masjid. Itu ciri khas Timur Tengahnya atau Arabiknya. Nah meski begitu teman-teman, walaupun rumah ini gaya arsitekturnya itu campur-campur, tapi secara tata ruang dan juga filosofi itu tetap mengikuti gaya ala Omah Jawa, yaitu joglo. Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada di bagian dalam, atau di sini dulu adalah ruangan kamar pribadi milik Ibu Hajah Nuriyah, yaitu tempat beliau beristirahat. Yuk kita masuk.
Nah, teman-teman, ini adalah sosok dari Ibu Hajah Nuriyah, yaitu yang pemilik dari rumah Kalang ini. Cantik ya. Terus di sini kita lihat, di sini juga ada batik yang biasa beliau gunakan dan juga beberapa barang peninggalan seperti koleksi gelas, koleksi piring, terus juga ada kertas berita layu. Jika kita perhatikan baik-baik, motif kain batik yang dipajang di sini adalah kain batik yang biasa digunakan oleh kaum saudagar. Selain menjadi ahli konstruksi kayu, Wong Kalang juga dikenal sebagai wira swasta yang unggul dalam menjalankan berbagai bisnisnya. Contohnya di bidang penggadaian emas dan logam mulia. Teman-teman, di bagian dalam pastinya juga ada kamar mandi ya. Nah, inilah kamar mandi unik ala buatan Wong Kalang. Kamar mandinya itu ada 3 loh. 1, 2, dan 3. Yuk kita masuk. Nah, teman-teman, kalau kita masuk di bagian pinggir sini ya, bagian kiri, itu kita akan menemukan ruang mandi atau pekiwan, yaitu bilik mandinya. Di sini juga ada keramik-keramik kamar mandi ya. Terus kalau kita ke tengah sini kita bakalan nemuin bak mandi dan juga jamban. Yang ruangan tengah ini adalah toiletnya. Nah, habis dari toilet, kalau kita maju itu teman-teman, itu nanti kita bakalan nemuin ruang ganti. Nah, unik ya, jadi kamar mandinya itu kayak 3 berderet gitu, 3-in-1 gitu ya. Keren, unik. Memasuki bagian tengah dalam, kita akan berjumpa dengan kolam kecil yang indah. Di bawahnya terdapat tangga masing-masing sisi kanan dan sisi kiri. Tangga ini menuju ke ruang bawah tanah yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan emas atau harta benda milik Ibu Hajah Nuriyah. Selain itu, di sini juga ada sebuah terowongan bawah tanah. Nah, teman-teman, lihat ruang bawah tanah di bawah tadi, aku tuh jadi keinget loh, kalau Ibu Hajah Nuriyah dulunya pada masa perang pernah menyumbangkan 6.000 gulden hartanya untuk kas keuangan negara. Selain itu, beliau juga pernah menyediakan makanan bagi para pejuang bangsa. Wah, dermawan banget ya. Begitulah sejarah dari salah satu banyaknya peninggalan Wong Kalang di Yogyakarta. Intro Living Museum Kota Gede adalah wajah baru dari Omah Kalang milik Hajah Nuriyah. Dari sini, kita bisa belajar bahwa sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang identitas dan warisan yang membentuk siapa kita hingga hari ini. Wong Kalang mengajarkan bahwa kerja keras, kreativitas, dan keberanian untuk berbeda bisa menciptakan jejak yang abadi. Yuk jaga warisan budaya sebagai cermin jati diri kita. Nah teman-teman, sampai sini dulu ya jalan-jalannya. Terima kasih udah ikuti serunya jelajah sejarah di Intro Living Museum. See you next time.